Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan saya Muhammad Firman Maulana Habib dengan NIM 933502619 dari kelompok 5. Saya di sini akan menemani Anda bersama membahas pengertian Undang-Undang Pers dan juga kode etik jurnalistik. Pertama, mengenai pengertian Undang-Undang Pers. Undang-undang menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau selanjutnya disebut UU 12/2011 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Dewan Presiden. Definisi perundang-undangan di sini menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang 12/2011 adalah peraturan tertulis yang memuat hukum yang mengikat secara umum dan norma yang ditetapkan oleh lembaga negara atau penjabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai pengertian pers sendiri, yakni secara etimologis kata pers berasal dari bahasa Belanda, Inggris, dan juga Prancis yang berarti tekanan atau cetakan. Sedangkan pers menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers mendefinisikannya sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik dan segala saluran yang tersedia. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Undang-Undang Pers yakni undang-undang yang mengatur tentang prinsip ketentuan dan hak-hak penyelenggaraan pers di Indonesia. Selanjutnya pembahasan kedua yakni mengenai kode etik jurnalistik. Ini terdapat 11 macam kode etik atau pasal-pasal jurnalistik. Pasal ini bertujuan menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Pasal pertama, yakni wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional yang melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi, latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Kesembilan, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Pasal ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut peralatan dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Pasal ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Demikian dari saya, dilanjutkan pemateri atau pembahas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Haryanto Setiawan dengan NIM 933503419. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis wartawan. Jenis-jenis wartawan ada 4. Yang pertama, wartawan profesional. Wartawan profesional
yakni wartawan yang menjadikan kewartawanannya itu sebagai profesi atau pekerjaan. Yang kedua itu wartawan freelance, yakni seorang wartawan yang tidak terikat oleh satu kantor media atau berita. Yang ketiga, koresponden. Koresponden di sini yang bisa dikatakan seorang wartawan yang bekerja di suatu daerah dan daerahnya itu berbeda dengan kantor berita atau media yang dia kerjakan. Tuh, semisal media A berlokasi di Surabaya, akan tetapi dia ditempatkan di daerah Gresik yang paling terpencil. Nah, itu contohnya. Yang keempat ini wartawan kantor berita. Jadi seorang wartawan yang bekerja di suatu media pemberitaan atau surat kabar yang tugasnya yaitu mencari berita dan mempublikasikannya di media massa. Selanjutnya adalah etika profesi wartawan. Sebagai seorang wartawan, dalam menjalankan tugas, memiliki sebuah etika keprofesian. Tidak hanya sebagai wartawan saja, misalnya seorang dokter, guru, beberapa profesi pasti memiliki etikanya masing-masing. Sama halnya dengan wartawan, di mana wartawan yang tidak mentaati bisa dikatakan wartawan yang tidak profesional. Etika keprofesian ini berada pada kode etik jurnalistik yang dibuat oleh kalangan wartawan sebagai untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap profesi kewartawanan. Nah, selain dibatasi ketentuan hukum seperti undang-undang pers, wartawan juga harus berpegang pada kode etik jurnalistik, di mana tujuannya adalah biar mereka dapat bekerja secara profesional. Maka diperlukan kaidah berupa etika yang merupakan kesepakatan yang diakui para jurnalis. Kode etiknya bisa teman-teman lihat di makalah kami. Sekitar ada 11 pasal. Teman-teman bisa baca di makalah yang tertera. Ya, wartawan sebagai sebuah profesi memang harus mengembangkan kompetensinya hingga mereka mampu menerapkan dengan baik kode-kode etik jurnalistik tersebut, di mana perlu upaya, usaha yang harus dimulai dari diri sendiri dengan cara terus belajar, terus berproses dalam mengasah kemampuan. Dalam dunia jurnalistik, pers memang dituntut untuk mentaati kode etik dan undang-undang tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan juga terjadi sebuah pelanggaran di mana pers melakukan kesalahan hingga melanggar kode etik jurnalistik itu sendiri. Nah, pelanggaran tersebut bisa dari berbagai faktor. Misalnya dari faktor ketidaksengajaan. Nah, di dalam faktor ketidaksengajaan ini, seorang jurnalis memiliki tingkat keprofesionalan yang kurang. Contohnya, kemampuan dia dalam membuat berita, suka lupa terhadap tekanan deadline, dan lain sebagainya. Dalam sebuah literatur dijelaskan bahwa di faktor ketidaksengajaan ini, seorang jurnalis masih ada ruang yang bersifat toleransi. Jadi mereka masih bisa dimaafkan gitu. Selanjutnya adalah faktor kesengajaan. Yang tadi faktor ketidaksengajaan, faktor yang masih bisa mendapatkan toleransi, faktor yang masih bisa dimaafkan. Yang ini sebaliknya, pada faktor kesengajaan ini mereka sebenarnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Misalnya pengetahuan mengenai kode etik itu sendiri ya. Namun
Sejak awal, mereka memiliki niat yang tidak baik. Contohnya adalah pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamuflase untuk membuat kriminalitas. Jadi sebenarnya orang ini berada di luar ruang lingkup jurnalistik, tapi memakai pers sebagai topengnya gitu. Dan segala kecurangan yang lainnya juga. Dalam kode etik jurnalistik, sangat ditekankan seorang wartawan ketika membuat berita perlu menerapkan prinsip kejujuran. Berita yang faktual, objektif, dan secara fakta. Memang perlu berbagai usaha yang dilakukan dalam menegakkan penerapan kode etik jurnalistik, di mana hal tersebut dapat dilakukan bersama oleh wartawan, media, organisasi dan profesi, serta pihak-pihak lain yang bersangkutan. Jadi di dalam etika keprofesian wartawan ini juga perlu solidaritas dalam mematuhi kode etik jurnalistik. Materi yang selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai pers merupakan satu-satunya undang-undang di Indonesia yang menjadi rujukan yang terdapat peraturan mengenai pers. Dalam klausulnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pers dalam undang-undang ini adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi dengan baik dalam bentuk tulisan, suara maupun gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang pers merupakan hukum yang dibutuhkan agar pers berfungsi secara maksimal. Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Namun, secara khusus, pengertian pers adalah media cetak. Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku secara general untuk seluruh industri media dan secara khusus untuk media cetak. Prinsip-prinsip pengelolaan pers di Indonesia menurut undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Yang kedua, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hukum, dan kontrol sosial. Selain itu, pers juga berfungsi sebagai lembaga elektronik. Yang ketiga, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelanggaran penyiaran. Yang keempat, wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Yang kelima, setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Yang keenam, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbit pers ditambahkan nama dan alamat pencetakan. Yang ketujuh, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meninggalkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen. Media merupakan sebuah institut yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar media dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, maka regulasi media harus dilaksanakan secara profesional oleh industri media.